cerdas loh mbak ini. Cuman yang jadi masalah mbak, jujur aja aku, yang kamu reaksi ini paham apa kagak itu loh. Ya kan? Soalnya udah keseringan ya. Percuma juga ngejelasin kalau nggak paham ya. Kenapa bahasa aku jadi begini ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi yuk bersama gue Babe Aldo Kribo yang tetap santuy yuk, akal sehat tuh dan ngopi yuk. Gue udah ngakak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi Nabi wa ali. Itu udah doanya udah ya, itu serius gue. Tapi kalau yang begini ya, aku tahu kalian semuanya saya itu tua. Oh ini kacamata gue kurang turun. Nah, begini ya. Aduh. Kalian sudah tahu pasti gue lagi ngebahas HP ya kan? Iya, permintaan para netizen ini sebenarnya. No, lu lihat gue, karena tetap ciri khas gue itu topi gitu. Ya kan, ya tetep lah, ya kan? Yo! Selamat tertawa guys. Jadi permintaan netizen setelah melihat Habib Kribo yang sama Bang Egy ya di TV One, itu Babe disuruh ngereaksi. Wah, gue bilang wah, gimana ngereaksinya itu video TV One. Akhirnya subhanallah ada cewek cantik loh yang ngereaksi dia. Ya, tapi cewek cantik ini cerdas loh. Dia tapi di apa TikTok ya. Ya di aplikasi TikTok tuh. Gue dikirimin. Jadi ya gue reaksi. Jadi yo saya mau mencoba mereaksi yo. Ini supaya saya mungkin kalau sama-sama Kribo kan jadi saya bisa belau. Bismillah komisaris. Astagfirullahaladzim. Ngopi yuk. Anjir ngopi yuk jadi ngopi yuk. Udah serius. Ini ketawa-ketawa mulu. Serius? Sampai di mana ya tadi? Oh ya itu mau nyetel ini ya. Kita setel dulu ya. Nih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya yakin semua teman-teman sudah membaca terkait berita ini. Dia kan sering mengklaim-klaim atas nama Habib. Jadi Bahar ini dan Rizik tidak bisa. Oke, koreksi kalau saya salah. Beliau di pemberitaan atau di kanal YouTube apapun, beliau selalu dikatakan Habib Gondrong. Berarti gelar. Maaf, salah kamu. Itu bukan Habib Gondrong, dia itu Habib Kribo. Ya, tapi nggak apa-apa. Mengklaim itu kata-kata klaim. Klaim Habib, dijelasin dulu ya. Habibnya selalu di bawah beliau. Apakah beliau juga mengklaim? Jika Ya iyalah, saya bawa itu Habib itu yang namanya klaim lah itu. Kalau bawa-bawa, ya kan, kalau gua kan kagak ada. Iya, klaim itu kalau bawa-bawa, ngaku-ngaku, ngeklaim itu. Paham gak lu? Paham gak lu dah? Paham. Ntar gua nyaw lu. Wow, bergetar. Iya. Oh iya lagunya gua lupa ya. Salam bergetak. Lu belum tahu salam bergetak ya? Gua lupa tadi. Lagunya gini nih. Bergetak-getakku, aku bergetak, fenomarinir, aku bergetak, fenomarinir. Aduh, lanjut. itu bukan klaim. Lalu pertanyaannya adalah kualifikasi apa seseorang dikatakan selalu mengklaim atas nama Habib? Mbak, tolong dong mbak, bahasanya jangan tinggi-tinggi. Kualifikasi apa seseorang itu mengklaim atas nama Habibnya? Makanya itu kadang-kadang ada orang gitu mbak. Ya dia bisa menuduh orang lain mengklaim padahal dirinya sedang mengklaim. Ya orang bisa ngomong tuh, kamu itu cuma ngeklaim paling bener, kamu salah. Padahal dia lagi begitu. Ya tapi tolong mbak, bahasanya jangan tinggi-tinggi, nanti saya bergetak nanti. Topi gue, topi bisa goyang loh. Jatuh, apa boleh, aurat.
Nanti saya bergetak. Cakep lu gue. Miring tapi gue. Oh, buat miring begini aja deh. Hah? Ya kan? Mereka omnivora, pemakan segalanya, usulkan peraturan yang melindungi katanya. Negara kita penganut demokrasi, rasanya berpindah jadi oligarki. Awas, awas, awas nanti bergetak. Udah, lanjut. Ya Mbak, jangan tinggi-tinggi bahasanya Mbak. Nanti saya nggak paham ya. Lah, kepribadian nyong. Lah kan dari situ. Aduh. Lanjut. Dari etnisnya, kalau bukan Habib, nggak ada yang ikut. Menurut saya masyarakat muslim Indonesia yang mengikuti beliau tidak sesederhana alasannya karena beliau Habib. Kenapa? Karena Ustadz Abdul Somad, Agim, beliau bukan Habib tapi begitu banyak masyarakat yang mengikutinya. Dan cerdas loh Mbak ini. Cuman yang jadi masalah Mbak, jujur aja Bu, yang kamu reaksi ini paham apa kagak itu loh. Ya kan? Soalnya udah keseringan ya. Percuma juga ngejelasin kalau nggak paham ya. Kenapa bahasa aku jadi begini ya? Iya, memang begitu sih keadaannya. Hanya karena memang gimana ya? Jadi masyarakat muslim Indonesia itu dikira cuma jeneng Habibnya aja. Habib Bahar itu jualan Habibnya aja. Ada berapa juta Habib, berapa ribu Habib. Dia aja bawa Habib. Memang kalau coba si Zen suruh bikin acara coba. Kita mau lihat. Ya, bikin acara aja. Kita mau lihat. Berapa banyak? Iya nggak sih? Iya. Dibuat sesimpel kalau Habib tidak laku gitu. Terus kalau lu Habib lu laku gitu Zen. Ngopi. Oh tapi tadi gua mau janji bela dia. Maaf Jen dalam pasan. Aduh. Ngopi dulu ya. Lanjut. Dan bahkan jika masyarakat Indonesia mengikuti seseorang hanya karena beliau memiliki gelar Habib, saya belum pernah melihat masyarakat yang mana yang mengikuti Habib ini. Iya, saya belum pernah melihat masyarakat. Nah, buktikan Zen, kamu bisa. Ayo bikin acara. Kira-kira berapa banyak yang hadir? Tulis gede-gede Habib Kribo. Iya, Bahar itu Habib Bahar ini gak pernah dia minta disebut Habib. Dia nyebut namanya dia selalu dengan Bahar bin Ali bin Zubair. Nggak pernah bawa Habib nih. Iya. Aduh. Bawa Habib. Coba bikin acara Zen. Atau tak bikinkan sepanduk. Dalnya itu harus kol-kolah. Maaf ya pemirsa ya. Ini efek rambut. Aduh. Jadi lanjut. Mohon izin, mungkin saya yang tidak tahu boleh ditunjukkan kepada saya. Gerakan Bahar ini udah gerakan bukan Islam. Dia pesanan di gerakan ini. Jika memang beliau bisa mengatakan bahwa gerakan Habib Bahar dan kawan-kawan itu adalah gerakan pesanan, maka sebagaimana yang disampaikan oleh Cak Islah Bahrawi dalam video yang sama, bahwa beliau mengatakan bahwa semua orang boleh menduga-duga, maka mungkin masyarakat Indonesia juga bisa menduga-duga bahwa gerakan yang dibawa oleh Habib Gondrong ini adalah gerakan pesanan. Nggak bisa. Habib Kribo, bukan gerondrong. Kribo. Iya memang, pokoknya mereka menuduh aja. Semua yang diucapkan sama Zen di video TV One, tuduhan, dugaan, gerakan pesanan. Kita juga bisa ngebalikin sebenarnya. Cuman ya itulah, kita males nanggepinnya dia serius. Ini kan laporan gue, besok gue mau ke Mabes mau nanya, dia udah dilaporin, kenapa nggak ditangkap-tangkap ya? Nggak diperiksa-periksa ya? Pak polisi, temuin dong saya sama dia. Iya, temuin dong. Iya, supaya ketahuan gitu. Dia kenapa begitu? Ini dugaan-dugaannya begini. Ini untung Habib Baharnya di dalam nih. Karena untuk melaporkan harus orang yang bersangkutan. Nah ini laporan gue nih. Gue melihat nih polisi nih. Iya mengeklaim aja, nuduh aja. Begitu sih Zen. Dan jangan dong bergetak-getak, oi, bergetak-getak, oi. Kenapa gue jadi begini oh? Efek rambut. Lanjut. Bahar tuh bicara sendiri di kamarnya atau bicara sama Pak Hasan Ekal berdua. Saya nggak gubris. Ini
pembicaraan Bahari apa? Bisa mengaruhi orang. Jika memang salah satu kesalahan Habib Bahar ini karena speak up di depan umum, kenapa Abu Janda tidak dihukum sama sekali? Karena menurut saya, Abu Janda lebih bahaya daripada Habib Bahar. Kenapa? Karena dia bisa mengotak-atik kedamaian di NKRI ini. Tapi ternyata sudah dijawab dengan Habib ini. Bentar, ya nggak usah bercanda, dia sendiri udah gue laporin. Ngomong di depan umum. Coba ngomong di depan umum, nggak usah bawa-bawa orang. Kira-kira orang mau denger nggak? Itu nah, dia ngomongnya di depan umum selalu bahas orang lain. Dia juga ngomong di depan umum bahas orang lain. Aduh, Jen. Maaf, gue harus bela diri. Aku bisanya cuma itu. Aduh, ya habisnya aku kan nggak ngerti. Aku bisanya itu tok. Videonya. Dan lain sebagainya. Pemanggilan pertama. Pelaporan ini sudah dilaporkan. Loh, tidak salah. Tahun-tahun sudah diproses. Emang tidak salah kok diproses. Katanya tentang Bang Ade Armando, Bang Denny Siregar, itu karena mereka tidak salah, kenapa harus dihukum? Lalu pertanyaannya adalah kualifikasi salah dan benarnya menurut Habib ini seperti apa gitu, sehingga mereka layak dihukum. Kau ngerti hukum nggak? Loh, apa setiap laporan harus diproses? Secara tidak langsung beliau sudah menunjukkan kepada masyarakat bahwa tidak semua laporan itu harus diproses. Maka pertanyaannya, laporan seperti apa yang harus kita berikan sehingga laporan kita akan diproses? Kalau Bahar tuh punya kuping, punya akal, banyak orang yang nggak suka. Loh, ada yang dukung dia. Apa yang itu goblok? Habib Kures dukung dia. Apa Habib Kures goblok? Ada peribahasa yang mengatakan tilailah seseorang bukan karena kamu Nah, ini ya Allah, malu loh ya. Jadi menurut dia bahwasanya ya udahlah ya begitu deh, kebenaran punyanya dia gitu. Jadi kualifikasi orang itu bersalah atau enggak, laporan diterima atau enggak, ini polisi mestinya nanya sama dia nih. Dia lebih pintar dari polisi. Kualifikasi orang benar atau salah, Zen. Kualifikasi seseorang itu Habib atau bukan, Zen. Kualifikasi laporan itu harus dijalankan atau tidak, Zen. Wah, profesor sampai gelarnya bergetak kok. Jadi semua kualifikasi kebenaran itu Zen. Kualifikasi orang baik itu Zen. Kualifikasi orang bersalah atau tidak itu Zen. Kualifikasi laporan harus diterima atau tidak, dilanjutkan atau tidak, itu Zen. PNKB Zen, saya namu Zen. Untung ini cewek cakep, tapi maaf, gue jadi keribuk begini. Udah ya guys, sampai begitu doang gue. Kalian udah pasti sakit perut juga, gue minta maaf kalau sakit perut. Tapi insya Allah efek samping nonton video ini adalah memperlancar pencernaan dan susah buang air besar. Oke ya, nggak usah baper semuanya. Gue minta maaf kalau ada salah. Ya, bergetak-getak, Vino Marine, bergetak-getak, Vino Marine. Wabillahi taufiq wal hidayah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, keren pokoknya, keren kan. Kualifikasi kebaikan, kebenaran, NKRI, hukum, Zen semua. Nah, terus gunanya polisi apa ya? Kalau Zen semua yang ngatur. Bismillah komisaris.